menjaga konstitusi supaya orang-orang yang jahat itu bisa terpagari dengan penjagaan konstitusi ini. Maka perlu ada orang yang punya idealisme tinggi, perlu ada orang yang sudah selesai dengan pengejaran harta kekayaan untuk diri dan keluarga sendiri, sehingga mereka tidak merampok negara untuk kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta ilmu, kita bertemu kembali dalam channel ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, yakni terkait dengan ilmu politik, dasar-dasar ilmu politik. Sekarang kita sudah beranjak kepada demokrasi, gagasan yang luar biasa populer dewasa ini, terutama sejak selesainya Perang Dunia Kedua sekitar tahun pertengahan abad ke-20 atau 1900-an pertengahan, populer sekali dan banyak negara yang mengakomodasi ini, menggunakan demokrasi sebagai sistem politik yang ada di negara masing-masing. Baik, hampir selalu pertanyaan tentang sistem politik itu dimulai, mana yang baik antara sistem demokrasi, komunisme, monarki, atau kerajaan, atau sistem kekhalifahan misalnya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jawabannya tidak ada yang tunggal. Ada satu kelompok yang mendukung demokrasi, ada kelompok lain yang mendukung komunisme, ada yang mendukung teokrasi, ada yang mendukung komunisme, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya setuju dengan perbedaan semacam itu. Hanya saja sebagai ilmuwan yang harus kita pikirkan itu adalah bahwa kenapa perbedaan itu terjadi? Kemudian apa manfaatnya perbedaan itu bagi kesejahteraan umat manusia? Seperti yang sudah kita pelajari atau kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa sesungguhnya perbedaan sistem politik itu merupakan proses dialektik terhadap peristiwa-peristiwa yang ada sebelumnya. Kenapa kita memilih demokrasi terpimpin misalnya ketika zaman Soekarno? Karena demokrasi parlementer sebelumnya itu menurut Soekarno sangat tidak baik bagi penguatan sendi-sendi kehidupan bernegara ketika itu. Kenapa kemudian misalnya berubah demokrasi kita menjadi demokrasi Pancasila ketika zaman Soeharto? Karena dianggap demokrasi terpimpin sebelumnya itu tidak cukup relevan untuk membangun Indonesia. Kenapa sekarang kita memilih demokrasi reformasi? Karena kita menganggap bahwa demokrasi Pancasila ala Soeharto tidak tepat untuk membangun negara kita. Nah, yang menjadi inti dari seluruh penjelasan itu tadi, bahwa sesungguhnya sistem politik itu senantiasa berubah dan selalu akan berubah sampai sejarah manusia hilang. Karena sistem politik itu adalah kebutuhan manusia sendiri. Nah, itu yang mesti kita pahami dulu sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang demokrasi ini. Baik ya, kita akan mulai dengan gagasan demokrasi. Demokrasi ini secara politik dalam sisi praktiknya itu sudah dimulai, kalau menurut saya, itu sejak adanya manusia. Karena sesungguhnya secara inheren atau secara naluriah, manusia itu membutuhkan tatanan, membutuhkan ketertiban, membutuhkan kepastian. Itu sifat dasar manusia. Manusia yang sudah hidup berkelompok, berkomunitas itu membutuhkan sebuah tatanan yang bisa mengatur kehidupan mereka. Jadi orang-orang tua kita dulu, jauh sebelum gagasan demokrasi ada, mereka sudah berkumpul membicarakan ini bagaimana dengan masyarakat kita, bagaimana dengan sistem kepemilikan atau properti kita, bagaimana sistem penguasaan lahan, penguasaan kebun, sawah, dan seterusnya. Jauh sebelum konsep demokrasi mereka terima, mereka sudah melakukan itu sebagai upaya untuk membuat tatanan yang akan mengatur kehidupan mereka. Salah satu contoh misalnya di masyarakat adat misalnya,
mereka dari sejak lama itu sudah membangun sistem demokrasi dengan mengirimkan satu utusan per keluarga besar. Keluarga besar. Ada yang sebut namanya satu kelompok itu namanya tumbi, ada yang menyebut namanya suku dan seterusnya. Jadi ada utusannya, misalnya ada satu daerah yang anggota adatnya, orang yang bisa memutuskan perkara-perkara di masyarakat itu misalnya jumlahnya 20 orang. Nah, di antara 20 orang ini adalah orang-orang yang merupakan utusan kelompok-kelompok yang dari dulu itu sudah turun-temurun dia. Keluarga A yang dulu jumlahnya mungkin 5 orang satu keluarga mengirim satu orang. Sekarang ini mungkin di antara 5 orang keluarga A itu sudah menjadi 5.000 orang atau 500 orang paling tidak misalnya. Tapi tetap mengirim satu orang sebagai utusan kelompok itu. Itu adalah bentuk demokrasi yang sudah dipraktikkan jauh sebelum konsep demokrasi itu ada. Maka yang harus kita pahami itu adalah jangan kita terjebak pada itu, apa itu demokrasi dari rakyat untuk rakyat, bukan begitu. Demokrasi itu adalah sebuah sistem yang dipilih oleh masyarakat, oleh warga untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Nah, begitu konsep dasar dari demokrasi itu. Bahkan konsep dasar dari sistem-sistem yang lainnya juga mirip-mirip seperti itu. Bahwa pada dasarnya adalah sistem politik itu adalah sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya menuju kesejahteraan yang diinginkan secara bersama-sama. Bahwa ada sistem-sistem lain yang merusak, justru sistem komunisme sebagian yang merusak, sistem monarki yang juga sebagian merusak, sistem kekhalifahan juga sebagian merusak, tapi sebagian juga cukup baik. Sistem komunisme yang merusak tapi di sisi lain justru memajukan ekonomi Cina misalnya seperti kita rasakan saat ini, itu tidak bisa juga dipandang sebagai sebuah sistem yang yang hitam putih begitu. Tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Maka dalam membaca demokrasi kita juga seperti itu. Tidak semua konsep demokrasi itu benar, tidak juga semua konsep itu salah. Tidak semua konsep itu bisa diterapkan secara keseluruhan, tidak juga bisa kita tinggalkan secara keseluruhan. Jadi pada prinsipnya itu adalah karena tidak ada satu konsep pun yang sempurna, maka yang harus kita pahami adalah setiap saat, sepanjang zaman, sistem politik yang dimiliki oleh sebuah negara itu pasti akan berubah-ubah dan berganti-ganti. Itu yang kita rasakan di Indonesia. Baik ya, kita mulai ke konsep mengenai demokrasi pada awalnya. Jadi ada banyak bentuk demokrasi, parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila dan seterusnya. Ada banyak penjelasan tentang itu. Tapi paling tidak demokrasi itu adalah sebuah sistem yang dibangun masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri dengan menunjuk wakil-wakil yang bisa mewakili keinginan mereka. Itu konsep dasarnya. Walaupun dalam banyak bentuk, dalam banyak praktik itu para wakil ini justru sebenarnya tidak mewakili apa yang mereka wakili. Itu persoalan lain lagi yang kita bicarakan. Tapi pada prinsipnya bahwa demokrasi itu adalah upaya masyarakat untuk membentuk tatanan supaya mereka-mereka yang mewakili masyarakat ini bisa membawa aspirasi atau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apa bro? Hah? Lagi syuting nih. Lanjut ya. Oke, dadah. Saya ingin memperkenalkan beberapa bentuk demokrasi. Pertama, demokrasi institusional. Apa itu demokrasi institusional? Demokrasi institusional itu adalah demokrasi yang menyerahkan kekuasaan kepada sekelompok orang tapi diatur dengan konstitusi atau dengan undang-undang atau peraturan-peraturan supaya kekuasaan yang diberikan kepada para penguasa itu terbatas bentuknya. Karena kekuasaan itu pada prinsipnya adalah serakah. Kekuasaan itu pada prinsipnya tidak mau berhenti, pada prinsipnya ingin menguasai secara terus-menerus.
kekuasaan yang absolut itu cenderung bertindak sewenang-wenang. Semakin absolut dia, semakin sewenang-wenang dia, sehingga kekuasaan itu mesti dibatasi. Bagaimana cara membatasinya? Itu dengan membuat konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang dan seterusnya untuk mengatur bagaimana kekuasaan bekerja. Maka ada undang-undang tentang mengatur masa jabatan presiden, mengatur kebijakan-kebijakan presiden, mengatur tentang DPR, mengatur tentang lembaga-lembaga, mengatur tentang lembaga penegakan hukum, lembaga peradilan dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya pada prinsipnya adalah demokrasi konstitusional. Semakin baik konstitusi sebuah demokrasi, maka secara prinsip demokrasi itu semakin baik. Semakin baik konstitusi dijalankan, itu semakin baiklah demokrasi itu. Ya, kita pisahkan konsep ini dulu dengan praktik yang ada di lapangan. Tapi pada prinsipnya itu adalah demokrasi yang kuat itu adalah demokrasi yang konstitusinya juga kuat. Maka demokrasi yang berhasil itu adalah demokrasi yang ditandai dengan penegakan konstitusi yang baik, konstitusi yang benar gitu. Maka kita bisa simpulkan sementara bahwa demokrasi yang baik itu sama dengan law enforcement yang baik atau penegakan hukum yang baik. Itu penting untuk dipahami. Tapi ada pertanyaan, kok kita nih konstitusinya bagus, banyak, semuanya diatur sampai hal-hal detail, etika pejabat diatur, bawa mobil dinas saja tidak boleh sembarangan misalnya, tetapi kok korupsi merajalela di negeri ini? Nah, itu persoalan lain. Itu persoalan yang kita sudah bicarakan jauh-jauh hari, bahwa pada prinsipnya sebagian manusia itu juga tidak mau diatur, sebagian manusia itu ingin berkuasa sendiri, sebagian manusia itu juga ingin memanfaatkan negara itu sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Nah, itu soal lain lagi. Nah, maka perlu ada orang yang menjaga konstitusi supaya orang-orang yang jahat itu bisa terpagari dengan penjagaan konstitusi ini. Maka perlu ada orang yang punya idealisme tinggi, perlu ada orang yang sudah selesai dengan pengejaran harta kekayaan untuk diri dan keluarga sendiri, sehingga mereka tidak merampok negara untuk kepentingan pribadi. Ya harus begitu. Dan pertempuran antara kelompok yang idealis dan kelompok yang serakah itu tadi akan terjadi terus menerus ya, sampai kapan? Sampai akhir zaman akan kejadian seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita dijelaskan bahwa beberapa ciri dari demokrasi konstitusi itu adalah beberapa hal sebagai berikut. Kita jelaskan berikut ini. Pertama, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. Jadi konstitusi yang kuat adalah menjaga hak individu, dan bagaimana hak-hak itu bisa dipastikan bisa ada. Misalnya begini ya, orang berhak memiliki properti atau berhak memiliki luasan lahan dengan cara mereka harus memiliki sertifikat tanah. Nah, harus ada cara-cara bagaimana cara memperoleh sertifikat itu. Caranya juga mesti benar. Jangan tanah yang dikuasai oleh A, kemudian B yang mendapat sertifikatnya. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Nah, demokrasi konstitusi itu harus memastikan bahwa ada jaminan terhadap hak individu dan ada cara memperoleh hak itu. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ini sudah jelas itu ya, peradilan yang imparsial, tidak memihak, pengadilan yang adil, yang menghukum satu kasus yang sama dengan jumlah hukuman yang sama. Mestinya begitu. Jadi kalau ada orang mencuri telur ayam dengan latar belakang yang sama, yang A dikurung
1 bulan, yang B jangan dikurung 1 tahun. Gitu ya, kalau ada perbedaan sedikit 1 bulan, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Karena kalau konteksnya itu sama lalu perlakuannya berbeda, itu jurisprudensi hukum atau contoh hukum atau pengalaman hukum ya menjadi berbeda-beda. Jadi orang harus sama begitu. Ya, ada kesalahan yang berat dihukum ringan dan ada kesalahan ringan justru dihukum berat, itu akan menyakiti rasa keadilan publik, akan mengecewakan publik. Banyak contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari, pemberitaan juga seperti itu. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Ya, di Indonesia pemilihan umum sudah relatif lebih baik, sudah semua orang bisa memilih, tidak dihambat-hambat pemilihannya, tidak seperti misalnya di zaman Orde Baru di mana orang meskipun kelihatan bebas memilih, pada faktanya mereka tidak bebas memilih. Tandanya itu adalah 5 tahun sebelum pemilu kita kadang-kadang sudah bisa menebak itu Golkar akan memperoleh suara, kalau tidak 92% ya 95%, kira-kira begitu. Nanti P3 dapat sedikit, PDI juga dapat sedikit. Kita juga sudah cukup baik sekarang dengan berbagai macam persoalan, tapi nanti persoalan-persoalan itu akan kita bicarakan pada sesi yang lain. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Semua orang memiliki hak untuk berpendapat, tidak boleh dikungkung pendapatnya sejauh pendapat itu tidak menimbulkan keresahan publik yang justru kontraproduktif bagi kesejahteraan umat manusia sendiri. Karena sesungguhnya kebebasan mengeluarkan pendapat itu adalah upaya untuk mensejahterakan manusia, tapi kalau dia pendapat yang produktif bagi kesejahteraan manusia, dia perlu dipertanyakan. Maka ada etika, ada kode etik dalam berbicara, ada kode etik dalam berpendapat, ada kode etik dalam menyampaikan aspirasi dan seterusnya. Kebebasan untuk berserikat atau berkumpul atau membentuk komunitas, ada kelompok-kelompok. Jadi Indonesia sudah cukup baik ya, walaupun ada beberapa komunitas tertentu yang dilarang karena itu tadi tuh, karena dianggap sebagai komunitas yang mengganggu dalam rangka pembentukan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Jadi masyarakat harus diajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana cara menghadapi pimpinan, bagaimana menjalankan sebuah sistem pemerintahan, bagaimana cara beradaptasi dengan undang-undang, dengan peraturan dan seterusnya. Itu harus diajarkan supaya masyarakat kita tidak berbuat salah akibat ketidaktahuan mereka. Begitu. Maka perlu ada pendidikan kewarganegaraan. Sejauh ini itu saya kira yang bisa menjadi penjelas singkat terkait dengan demokrasi di dunia, dan semua nilai-nilai yang ada terkait dengan demokrasi itu adalah nilai-nilai yang diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Statement terakhir bahwa demokrasi itu sangat bervariasi. Kalau boleh dihitung barangkali variasinya sampai saat ini mungkin sudah ribuan model demokrasi. Di Indonesia saja demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila, demokrasi reformasi ada banyak lagi, ada pemilihan presiden secara langsung, tidak langsung, macam-macam model demokrasinya. Jadi tidak ada satupun sistem yang bisa mengakomodir secara sempurna terhadap kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Jadi bahwa banyak yang tidak setuju dengan sebuah sistem itu pasti ada, banyak yang mendukung sebuah sistem itu juga ada, tapi yang penting itu adalah bagaimana sistem itu secara umum dianggap
cukup baik dalam mengakomodir kesejahteraan umat manusia. Anda bisa belajar lebih jauh lagi terkait dengan demokrasi ini sehingga kita bisa mendalami lebih jauh apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh umat manusia supaya kita nanti bisa membangun sebuah sistem politik yang akomodatif terhadap kesejahteraan umat secara keseluruhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.